ini. Makanya kita selalu takut dan takut dengan keadaan huru hara ini. Meskipun kita dikatakan bertuhan, kita masih takut miskin, takut tidak mulia, takut dijatuhkan orang lain, takut dengan musibah, takut dengan pagebluk, takut dengan wabah, takut besok tidak bisa makan, takut mati, takut sakit dan sebagainya. Maka ketakutan demi ketakutan itu pasti melanda bagi kita yang hatinya masih zalim kepada Allah. Bagi hati kita yang hatinya masih syirik kepada Allah, mensekutukan kedudukan Allah di dalam hati kita dengan diri kita sendiri di hati kita. Maka ibadah-ibadahnya, maka sholat-sholatnya, maka apapun yang dilakukan oleh diri kita selama ini bukan ibadah, tapi racun-racun neraka. Api-api neraka yang akan membakar diri kita sendiri. Karena kita tak bertuhan di hati kita, melainkan mentuhankan keberadaan, kewujudan, kehidupan, dan kekuasaan diri manusia kita sendiri di hati kita selama ini. Inilah bukti bahwa kita ini selama ini seolah-olah kita yang menciptakan Allah. Kita yang menciptakan Tuhan. Setelah Allah kita ciptakan, setelah Tuhan kita ciptakan, setelah kita seolah-olah percaya bahwa Allah itu Tuhan, lalu kita menjaga Tuhan, menjaga Allah dengan sholat-sholat yang kita lakukan. Dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Coba Anda bayangkan, coba Anda hayati, coba Anda renungkan, apa itu kira-kira tidak sama ketika ayahnya Nabi Ibrahim membuat berhala-berhala sendiri, terus disembah-sembah sendiri. Apa itu tidak sama dengan itu, wahai sobatku? Coba dihayati, coba difikirkan, coba dicermati dengan seteliti-telitinya. Karena memang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah semua tentang diri kita sendiri. Semua perjalanan diri kita sendiri. Itulah kaca atau cermin diri kita sendiri di dalam Al-Quran itu. Makanya kita disuruh membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran agar kita bisa membaca diri kita dengan petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selama ini kita memberhalakan diri kita. Jadi manusia menciptakan berhala-berhalanya sendiri, terus disembah-sembah sendiri. Karena pulangnya tak bisa pulang kepada Sang Pencipta, tapi pulangnya kepada yang dicipta, yakni pulangnya kepada linnas, kepada diri kita sendirilah yang berkuasa atas kehidupan ini, yang berkuasa atas amal-amal kita sendiri, yang berkuasa atas syariat-syariat manusia kita sendiri, yang merasa berkuasa di dalam sholat dan ibadah kita sendiri. Kita tidak sadar dengan ayat Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah bukti bahwa selama ini manusia menciptakan Tuhan-Tuhan dengan manusia menjadi Tuhannya. Karena ibadat dan sholat masih merasa diakui milik linnas. Disuruh pulang lillahi rabbil alamin, disuruh kembalikan kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta, kok kita kembalikan kepada untuk memakan, untuk menggembukkan hawa nafsu kita sendiri. Maka jatuhlah ke lembah kesombongan, ke lembah kebanggaan, ke lembah merasa mulia kita selama ini.
daripada orang lain yang tidak melakukan hal yang seperti kita lakukan. Inilah buktinya bahwa selama ini kita yang menciptakan Tuhan. Kita yang menciptakan Allah. Lalu kita sembah-sembah sendiri untuk kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selama ini kita inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kita selama ini telah syirik kepada Allah, telah zalim kepada Allah dengan kewujudan kita sendiri di dalam hati kita. Masa manusia lebih wujud daripada Tuhannya? Masa ciptaan lebih nyata daripada yang menciptakan? Itu yang perlu kita angan-angankan di dalam hati. Itu yang perlu kita hayati di dalam hati. Itu yang perlu kita tafakuri di dalam hati kita. Meskipun banyak amal kita, meskipun sholat banyak yang kita lakukan, semakin banyak racun yang ada di dalam tubuh dan kehidupan kita. Bila semua itu masih dituhani oleh diri kita sendiri. Tak ada bedanya bukan kita dengan orang-orang yang tidak bertuhan itu, dengan orang-orang yang ateis itu sama-sama tidak bertuhan, melainkan mentuhankan dirinya sendiri. Maka dari itu, bila kita menyatakan ingin bertuhan dan ingin masuk surganya Allah, ya harus jadi Abdullah, harus jadi hamba Allah dulu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, relakanlah hidup dan badanmu, kembalikan lagi kepada Allah dengan rela dan ridho, maka pun Allah akan meridhoimu. Maknanya matikan dirimu di dalam menyaksikan Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Adamkan dirimu kepada Tuhanmu yang mewujudkan dirimu, kepada Tuhan yang maha wujud, kepada Tuhan yang maha ada, kepada Tuhan yang maha hidup. Itulah cara agar hati kita mutmainnah, kembali kepada alam ketenangan, kembali kepada alam kedamaian, kembali kepada alam kemakmuran di saat kita belum ada di dunia ini. Sebelum kita ada di dunia ini kan suhum, damai, makmur, aman sentosa dari hawa nafsu, dari huru haranya dunia. Jadi bagaimana caranya hati bisa suwung? Jadi bagaimana caranya hati bisa tenang, damai, mi'rad, mijil, dunung, tajalli, dan sebagainya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkan kembali bahwa hidup itu sebenarnya bukan kamu. Badan itu pun sebenarnya bukan kamu juga. Hidup bukan kamu, apalagi badan yang kau akui sebagai milikmu dan kuasa serta ciptaanmu itu selama ini. Kau merasa yang menciptakan badan, padahal bukan kamu dan bukan milikmu. Badan-badan itulah kenyataanku. Bukti bahwa Allah itu wujud. Bukti bahwa hidup itu nyata dengan badan-badan yang kau akui sebagai milikmu itu. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku dan akulah rahasia di balik manusiamu. Dan akulah yang mengadakan serta yang menciptakan kamu. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menjadi hamba Allah? Ya, kembalikan semua hak milik, hak ciptanya Allah kembali kepada Allah. Maka itulah yang dikatakan bertuhan. Itulah yang dikatakan kembali ke asal usul kejadianmu.
kembali ke asal usul ketiadaanmu, kembali kepada asal usul kegoibanmu. Sebenarnya yang goib itu Allah apa dirimu? Selama di dalam hati kita Allah menyangka kita goibkan, sedang yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa masih diri kita, selamanya kita belum kembali kepada Allah. Lalu buat apa kita ibadah dan sholat bila hati kita tak nyembah Allah?